Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita legenda Nusantara, yaitu sebuah kisah yang berjudul Asal Usul Pocong Duloh. Sebuah kisah yang diambil dari ceritanya Sarang Demit. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Pocong merupakan salah satu makhluk yang sangat mengerikan dan perwujudannya sangat menakutkan yang melegenda di Nusantara kita. Namun tahukah kalian seperti apa asal-usul pocong ini? Semua kisah berawal dari seorang anak laki-laki bernama Duloh. Sejak kecil Duloh adalah anak yatim piatu. Bapaknya bekerja sebagai tukang panjat pohon kelapa. Bapaknya Duloh meninggal jatuh dari pohon kelapa saat Duloh masih berusia 2 tahun. Sedangkan ibunya meninggal karena serangan jantung saat Duloh berusia 12 tahun. Jadilah Duloh ini anak yatim piatu. Dia pun diasuh oleh neneknya. Neneknya bekerja sebagai tukang anyam bakul yang kadang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pernah Duloh dan juga neneknya tidak makan selama 2 hari berturut-turut. Karena saat itu bakul-bakul buatan si nenek tidak kunjung terjual. Setiap kali sang nenek dan Duloh merasa lapar, mereka hanya minum air putih, maksudnya agar perut mereka kenyang, namun mereka malah kembung dan menghilangkan rasa lapar. Tapi tetap saja, walau Duloh sudah meminum banyak air, perutnya malah kembung, tapi rasa lapar itu tidak kunjung hilang. Dan saat itulah, akhirnya Duloh meminta izin kepada neneknya, karena merasa benar-benar kelaparan, karena bingung. Akhirnya Duloh meminta izin ke neneknya untuk pergi mencari pekerjaan. Nenek itu mengizinkan Duloh untuk pergi. Namun sebelum Duloh pergi, si nenek membekali cucunya sebuah keris yang ukurannya kecil. Kalau dimasukkan ke dalam kantong, itu akan muat, kata si nenek. Simpan keris ini buat keberuntunganmu Duloh. Duloh pun menerima keris kecil dengan perutnya yang lapar. Pergi dari rumah meninggalkan neneknya ini. Dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Duloh hanya mengikuti hatinya saja. Dia berjalan ke arah barat dan keluar dari perkampungan. Tidak ada bekal apapun yang dibawanya. Kedua kakinya juga nyeker. Baju Duloh juga sangat kumal dan tipis. Dia melewati kampung demi kampung. Hingga akhirnya Duloh ambruk. Perutnya sangat lapar. Tubuhnya tidak bisa bangkit lagi. Dia benar-benar kehabisan tenaga. Duloh merasa dia akan mati saat itu. Duloh terkapar di jalan setapak selama 3 hari 3 malam. Tidak ada satu orang pun yang menemukan Duloh, tapi dia masih bertahan hidup. Perlu diketahui kalau jalan setapak itu adalah jalan menuju kampung Bojong Pinang. Tinggal beberapa kilometer lagi, Duloh sampai di kampung itu. Tapi tubuhnya sudah tidak berdaya. Dia terkapar di tengah-tengah jalan setapak menjelang malam. Melintaslah sebuah delman di jalan setapak itu. Ia melihat ada orang yang terkapar di sana. Delman itu pun berhenti. Seorang wanita turun dari delman tersebut. Wanita itu cantik sekali dan berpakaian seperti bangsawan. Dia kaget melihat anak kecil yang terkapar di tengah jalan yang sepi. "Kamu kenal anak ini?" tanya wanita itu kepada Pak Kusir, si pengemudi delman. "Aku gak kenal bu, mungkin dia berasal dari kampung sebelah," jawab Pak Kusir. Wanita itu bernama Inggit. Dia istri dari orang terkaya di kampung Bojong Pinang. Dia hendak menjenguk saudaranya yang baru saja melahirkan di kampung sebelah. Tapi saat melihat ada orang yang terkapar di tengah jalan, Inggit benar-benar kasihan. Inggit memperhatikan anak itu dan ternyata Duloh masih hidup. Kedua matanya berkedip-kedip, tapi Duloh tidak bisa mengucapkan apapun. "Kamu dari mana, nak?" Inggit bertanya kepada anak itu. Dia lalu berjongkok sambil menatap wajah Duloh. Duloh hanya bisa menjawab dengan bahasa isyarat. Perlahan dia menggerakkan jarinya dan menunjuk ke arah timur. Pak Kusir mengikat tali kuda itu di potongan pohon kecil. Dia mendekat ke arah Duloh.
bawa dia ke atas delman ya, pinta Inggit. Pak Kusir menurut saja. Dia membopong tubuh Duloh ke atas delman. Dia pun dibawa oleh Inggit. Sepanjang perjalanan, dia diberi makan nasi ketan. Duloh memakannya dengan sangat lahap. Perlahan dia pun sudah bisa bicara. Duloh bilang kepada Inggit, kalau dia berhari-hari tidak makan. Duloh juga meminta tolong kepada wanita itu untuk memberi neneknya makan. Singkat cerita, setelah Inggit menjenguk saudaranya, ia pun langsung pergi ke rumahnya Duloh untuk menolong si nenek itu. Inggit membawa nasi dan lauk pauk yang dia bawa dari rumah saudaranya. Namun nasib buruk menimpa si nenek malang itu. Saat Inggit dan Duloh tiba di sana, nenek itu sudah meninggal. Dia pasti mati kelaparan. Di kampungnya, Duloh memang sedang paceklik. Warga di sana banyak yang kelaparan dan hidup susah. Setelah neneknya Duloh dimakamkan, 1 hari kemudian Inggit kembali menemui Duloh. Wanita itu menawarkan pekerjaan kepada Duloh sebagai pengembala kerbau. Kebetulan kerbau milik keluarga Inggit cukup banyak dan dia butuh tambahan pengembala. Duloh dengan senang hati menerima pekerjaan itu. Nantinya Duloh akan membantu Ki Sarkam yang juga bekerja pada Inggit sebagai pengurus kerbau. Pagi itu Duloh pun meninggalkan rumahnya dan pergi bersama Inggit naik delman. Sepanjang perjalanan Duloh bercerita kalau kedua orang tuanya meninggal saat dia masih kecil. Dia juga cerita kalau hidupnya serba susah lantaran neneknya itu hanya seorang penganyam bakul. Inggit semakin kasihan saja mendengar cerita anak kecil itu. Setibanya di rumah Inggit, Duloh benar-benar terkesima lantaran rumah wanita itu sangat besar dan luas. Di belakang rumah itu ada kandang kambing dan kerbau peliharaannya keluarga Inggit. Duloh berdiri di depan rumah Inggit dan tak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki yang berumur kisaran 36 tahun. Lelaki itu punya kumis yang sangat tebal. Dia pakai jas hitam dan sarung batik berwarna keemasan. Lelaki itu adalah Raden Jaya Kusuma. Orang-orang biasa memanggilnya Raden Jaya. Dia orang terkenal di kampung itu. Raden Jaya mempersilakan Duloh untuk masuk ke dalam rumahnya. Duloh disuguhkan buah-buahan dan makanan-makanan enak. Raden Jaya dan Inggit benar-benar baik pada Duloh. Mereka juga memperkenalkan Duloh pada Ki Sarkam, salah satu pengembala kerbau yang juga bekerja untuk keluarga Inggit. Melihat penampilan Ki Sarkam, Duloh sangat bergidik ngeri. Dia memakai baju hitam dan celana hitam. Ada golok yang terlempar di pinggangnya. Dia duduk di samping Duloh. Nah, Duloh, kenalkan, ini Ki Sarkam. Dia yang akan bimbing kamu dalam mengurus kerbau, kata Raden Jaya. Duloh mengangguk-anggukan kepalanya. Ki Sarkam memandangi Duloh dengan tatapan tajam dan terkesan mengerikan. Sesaat kemudian dari kamar muncullah seorang anak perempuan yang amat sangat cantik. Namanya Rara. Umurnya kisaran 9 tahunan. Dia adalah satu-satunya anak Raden Jaya. Duloh pun dibawa ke kandang kerbau oleh Ki Sarkam. Dia menyuruh anak itu untuk mengeluarkan seekor induk kerbau dari dalam kandang. Ragu-ragu Duloh memegang tali kerbau itu lalu menyeretnya keluar kandang. Sebenarnya Duloh masih takut mengurus kerbau. Dia takut diserunduk. Kau bawa kerbau itu ke sana, suruh Ki Sarkam sambil menuju ke jalan setapak. Duloh pun manut saja. Perlahan dia membawa kerbau itu ke jalan setapak. Sedangkan Ki Sarkam mengikutinya dari belakang. Sepanjang hari Duloh mengembala kerbau itu. Sedangkan Ki Sarkam menjaga beberapa kerbau lainnya yang sedang makan rumput. Dan setiap sore Inggit menyuruh pembantunya untuk mengantarkan makanan pada Ki Sarkam. Dan sore itu seorang perempuan muncul dengan membawa 2 rantang makanan. Ia menyerahkan makanan itu kepada Ki Sarkam. Setelah mengantar makanan, wanita itu pun pergi kembali. Sayangnya saat Duloh ingin mengambil makanan itu, Ki Sarkam malah menepis tangannya Duloh. Kenapa memangnya? Tanya Duloh. Ki Sarkam tidak menjawab.
Dia membuka rantang milik Dulo dan membuang lauk pauknya. Kalau Dulo hanya boleh memakan nasinya saja. Memang, Ki Sarkam ini orangnya kejam. Dia sering menindas para pekerja seperti Dulo. Penderitaan Dulo tidak sampai di situ. Ki Sarkam juga sering memukuli anak itu lantaran melakukan kesalahan kecil. Punggung Dulo membiru karena Ki Sarkam memukulnya menggunakan tongkat kayu. Setiap malam Dulo meringis kesakitan. Di dalam saungnya, dia sebenarnya sudah tidak kuat terus-terusan di sini. Tapi Dulo tidak punya pilihan lain. Kalau dia berhenti dari pekerjaannya, dia pasti akan kelaparan lagi. Makin hari tubuh Dulo semakin kurus. Dulo hanya punya waktu sedikit untuk beristirahat. Di saung berbeda dengan Ki Sarkam yang setiap hari kerjaannya hanya tiduran dan makan singkong bakar. Di saung itu, tahun demi tahun berlalu. Dulo pun tumbuh dewasa di umurnya yang ke-23 tahun. Ia masih bekerja untuk keluarga Raden Jaya. Namun sekarang tugasnya berbeda. Bukan lagi menjadi penggembala kerbau, melainkan menjadi penggarap sawah. Itu tugas yang cukup berat. Dia diberi amanat untuk menggarap 5 petak sawah sekaligus. Perlahan dia sendiri yang mencangkul, menanam, dan menjaganya dari sarangan hama. Suatu hari saat Dulo sedang mencangkul sawah, tiba-tiba ada 2 orang ibu-ibu yang lewat di pematang sawah. Mereka membicarakan Rara yang terkena gigitan ular tanah saat main di kebun. Dulo kaget. Dia langsung pergi ke saung dan menyimpan cangkulnya. Segera ia kenakan bajunya yang lusuh dan kotor oleh noda lumpur kering. Dia pergi untuk menjenguk Rara, anaknya Raden Jaya. Setibanya di sana, Dulo melihat Rara terkapar di atas tempat tidurnya sambil meringis kesakitan. Ada gigitan ular di pergelangan kaki kanannya dan bekas gigitan itu sudah membiru. Saat itu memang belum ada dokter. Raden Jaya mengobati putrinya dengan obat-obatan tradisional. Dia juga memanggil seorang tabib untuk menyembuhkan Rara. Inggit menangisi anak satu-satunya itu. Dia takut anaknya meninggal karena tidak sedikit di kampung Bojong Pinang yang mati karena digigit ular tanah. Dulo bingung apa yang harus ia perbuat. Dia tidak punya ilmu apapun untuk mengobati Rara. Akhirnya Dulo bisa membantu ala kadarnya saja, seperti mencarikan dedaunan yang dipinta oleh sang tabib. 1 hari berlalu, kondisi Rara makin parah, lukanya membusuk. Muncul benjolan yang bernanah di kakinya. Tubuh Rara juga semakin lemas. Wajahnya pucat. Dulo kasihan melihat kondisi Rara. Seketika terlintas di dalam benak Dulo tentang keris kecil yang dulu pernah diberikan oleh neneknya. "Raden, maaf, boleh saya coba mengobati Rara?" tanya Dulo dengan sangat sopan. "Memangnya kamu bisa mengobati orang sakit?" tanya Raden Jaya. "Saya akan mencoba, Raden. Mohon izin dari Raden," kata Dulo sambil menunduk. Raden Jaya pun mengizinkan Dulo. Kemudian Dulo pun mengeluarkan keris kecil dari dalam kantongnya. Lalu ia tempelkan keris itu ke lukanya Rara. Ajaibnya, luka itu langsung tertutup dan kering. Saat itu juga Raden Jaya dan Inggit dan semua orang yang ada di sana benar-benar kaget melihat kesaktian keris yang dimiliki oleh Dulo. "Kamu dapat keris itu dari mana?" tanya Inggit. Ia menyeka air matanya. "Ini pemberian nenek dulu," jawab Dulo. Dia juga tidak menyangka kenapa kerisnya itu sangat sakti. Beberapa hari kemudian, akhirnya Rara sembuh total. Lukanya mengelupas. Dia sudah bisa berjalan seperti sedia kala. Setelah melihat kesaktian keris yang dimiliki si Dulo, Raden Jaya mau membeli keris itu dengan harga yang sangat mahal. Tapi dengan sangat sopan, Dulo menolak tawaran dari Raden Jaya. Dia bilang kalau keris itu kenang-kenangan dari neneknya. Penolakan itu tidak membuat Raden Jaya marah. Dia malah semakin baik pada Dulo. Istilahnya sekarang sih Dulo itu dianak emaskan oleh Raden Jaya. Saung tempat dulu tinggal diperbagus. Makanan yang diantar ke Dulo juga beda dengan para pekerja lain. Dulo diberi makanan yang lebih enak.
seperti ayam bakar dan ikan mas bakar. Perlakuan istimewa yang diberikan Raden Jaya kepada Dulo membuat Ki Sarkam iri pada Dulo. Walau sudah tua, rasa dengki dalam hati Ki Sarkam tidak kunjung hilang. Dia tidak mau bertobat dan selalu menindas para pekerja yang lemah. Tapi tidak ada satupun yang berani melaporkan perbuatan Ki Sarkam kepada Raden Jaya karena mereka takut akan ancaman Ki Sarkam. Ki Sarkam tertarik dengan keris kecil yang dimiliki Dulo. Dia ingin memiliki keris itu. Maka tengah malam saat Dulo sedang tidur, di sampingnya Ki Sarkam mengendap-endap masuk dan mencari kerisnya. Sebelum Ki Sarkam berhasil mengambil keris itu, Dulo bangun dan dia menendang lelaki tua itu keluar dari saung. Tidak terima ditendang, Ki Sarkam mengeluarkan goloknya. Dia lalu menebas leher Dulo. Tenggorokannya Dulo putus, darah acak-acakan. Dulo pun tewas begitu saja. Buru-buru Ki Sarkam mengambil keris kecil dari dalam sakunya Dulo. Untuk menghilangkan jejak, Ki Sarkam pun mengubur jasad Dulo di belakang saung agar tidak terendus oleh orang lain. Setelah Dulo dikuburkan, tanahnya diratakan dan ditimpa menggunakan tumpukan kayu bakar. Ki Sarkam juga membersihkan bercak darah di saungnya Dulo. Pembunuhan itu sama sekali tidak meninggalkan jejak. Keesokan paginya, saat Bu Inggit mengantarkan makanan untuk Dulo, dia heran kenapa Dulo tidak ada di saung. Pembantu itu pun melaporkan kepada Raden Jaya. Raden Jaya kemudian memanggil Ki Sarkam. Saat itu Ki Sarkam pura-pura tidak tahu. Aneh sekali, tidak biasanya Dulo menghilang seperti ini, ujar Inggit. Dari kemarin saya di kandang aja Bu, dan tidak melihat si Dulo, ucap Ki Sarkam. Dia pintar sekali menyembunyikan kepanikannya. Itu aneh, kemana ya? Tanya Raden Jayaraga. Saat mereka semua sedang bingung, tiba-tiba saja seseorang laki-laki muncul dari pintu rumahnya Raden Jaya. Raden cari saya, kata laki-laki itu. Iya, saat Raden Jaya menoleh ke arah pintu, ternyata yang datang adalah Dulo. Dia tampak sehat walafiat. Dia tersenyum sopan sambil mendekat ke arah Raden Jaya. Wah, aku kira kamu pergi Dulo, kata Raden Jaya. Sarkam benar-benar terkejut saat melihat Dulo muncul. Dia bingung kenapa Dulo masih hidup. Padahal jelas-jelas semalam Sarkam sudah berhasil membunuh pemuda itu. Maaf Raden, tadi saya lagi di sungai buang air besar, jawab Dulo. Sarkam meraba-raba saku celananya. Dan ternyata keris kecil yang ia curi semalam sudah menghilang. Keris itu pindah ke tangannya si Dulo tanpa bicara apa-apa lagi. Sarkam langsung pamit dari hadapan Raden Jaya. Wajah Sarkam pucat. Ia seperti ketakutan melihat wujud Dulo. Ki Sarkam, kau mau kemana? Tanya Inggit. Saya harus jaga kerbau Bu, jawab Ki Sarkam. Ki Sarkam langsung pergi dari rumah Raden Jaya. Dulo sempat mengobrol dengan Inggit dan Raden Jaya. Dan tidak lama kemudian Dulo kembali ke saungnya. Dia mulai mencangkul sawah dan beraktivitas seperti sedia kala. Dan seperti tidak ada hal apapun yang terjadi. Saat Dulo sedang sibuk mencangkul di sawah, Ki Sarkam diam-diam menghampiri saungnya Dulo. Dia mengecek halaman belakang saung itu dan memindahkan tumpukan kayu bakar. Ki Sarkam lalu menggali tanah tempat Dulo dikubur dan anehnya jasad itu menghilang. Apakah Dulo sekarang jadi hantu? Pikiran Ki Sarkam. Diam-diam dia mengintip dari balik pohon pisang. Si Dulo masih sibuk mencangkul di tengah sawah. Tidak ada yang berbeda dari penampilannya. Dia masih seperti manusia biasa. Kakinya juga napak di tanah. Ki Sarkam bingung dengan apa yang dilihatnya. Dia pun sengaja menghampiri Dulo. Dulo, kesini. Dulo, kamu, kata Ki Sarkam. Dulo menyeka keringatnya. Dia meletakkan cangkul di tengah sawah dan berjalan menghampiri Ki Sarkam. Ada apa ya Ki Sarkam? Tanya Dulo sambil memicingkan mata.
Siang itu matahari memang sedang terik-teriknya. Tanpa basa-basi lagi, Kisarka menampar pipinya Dulo dengan sangat keras. Dulo mengadu kesakitan. "Salah saya apa, Ki?" tanya Dulo. "Bagaimana caranya kamu bisa hidup lagi, ha?" tanya Kisarka. "Maksud Kisarka apa?" Dulo malah balik bertanya kepada Kisarka. Kisarka akan menyentuh tubuh Dulo. Pemuda itu benar-benar seperti manusia pada umumnya. Dulo bukanlah hantu. Dia masih bisa merasakan sakit dan tubuhnya juga berkeringat. Kisarka mendesak Dulo agar mau menjawab pertanyaannya. Tapi Dulo sama sekali tidak mengerti dengan apa yang sedang dibicarakan Kisarka. Dengan kesal Dulo kembali bekerja. Kisarka masih bingung pada pemuda itu. "Nanti malam dia akan aku bunuh lagi. Dan aku harus memastikan kalau pemuda itu sudah benar-benar tewas." Malam pun tiba. Dulo beristirahat di gubuknya. Seharian dia bekerja. Badannya terasa sangat lelah. Lagi-lagi dia tidur dengan sangat nyenyak dan tengah malam. Lagi-lagi Kisarka mengendap-endap masuk ke dalam gubuknya. Kisarka akhirnya ancang-ancang lagi. Langsung menusukkan golok tepat di dada kirinya. Dulo sempat berteriak kesakitan hingga akhirnya dia pun tewas seketika. Kisarka takut kalau nanti Dulo bangkit lagi. Makanya malam itu juga dia memikul jasad Dulo ke sungai dan langsung menghanyutkannya. Kisarka juga membersihkan bercak darah di saungnya Dulo. Dia mencuri keris yang diyakini menjadi sumber kekuatannya Dulo. Dan keesokan paginya tetap saja Dulo hidup lagi. Kisarka melihat pemuda itu sedang sibuk mencangkul di sawah. Kisarka lalu akan mengadukannya ke Raden Jaya kalau Dulo punya ilmu hitam. Pagi itu juga Kisarka mendatangi rumah Raden Jaya. Dia bercerita kalau Dulo melakukan persekutuan dengan setan dan pemuda itu memiliki ilmu hitam yang bisa membawa malapetaka bagi warga kampung. Memang itulah sifat Kisarka yang senang mengadu domba dan memfitnah orang. Sayangnya Inggit dan Raden Jaya langsung percaya saja dengan apa yang dikatakan Kisarka. Lain halnya dengan Rara. Dia tidak percaya sama sekali dengan kesaksian Kisarka. Dulo pun akhirnya dipanggil. Dia ditanya oleh Raden Jaya soal ilmu hitam. Dulo malah bingung. Kenapa tiba-tiba dia dituduh punya ilmu hitam? "Ayo, aku saja kau," bentak Kisarka. Dia sangat kesal pada pemuda itu. "Saya tidak punya ilmu apa-apa, Kisarka. Saya hanya seorang kuli cangkul," jawab Dulo ketakutan. Raden Jaya angkat bicara. "Sarkam, apa kamu punya bukti kalau Dulo penganut ilmu hitam?" tanya Raden Jaya. "Raden, dia sudah sembuh dari lukanya dengan sangat cepat. Apalagi namanya kalau bukan ilmu hitam. Kita lukai saja Dulo. Buktikan kalau dia itu bisa menyembuhkan lukanya dengan cepat," jawab Kisarka. "Jangan, apa-apaan ini? Ayah, jangan mau diadu domba seperti ini," kata Rara sambil memegang lengan Raden Jaya. "Ya sudah, Dulo, silahkan kamu kerja lagi ya," kata Raden Jaya. Benar kata si Rara, Kisarka tidak punya bukti yang kuat kalau Dulo menganut ilmu hitam. Dan tidak mungkin juga Raden Jaya tiba-tiba melukai laki-laki itu. "Raden, nanti saya akan buktikan kalau Dulo punya ilmu hitam yang sangat membahayakan warga kampung," ujar Kisarka. "Tidak perlu, saya yakin Dulo bersih dari hal-hal seperti itu. Lebih baik sekarang kamu urusi saja kerbau-kerbau ke sana," kata Raden Jaya. Sarkam tidak lagi berargumen lagi. Dia pergi dari hadapan Raden Jaya dengan perasaan kesal. Dan soal keris kecil yang dicuri oleh Kisarka semalam, keris itu juga sudah raib dan berpindah tangan kepada Dulo. Berkali-kali Kisarka berusaha membuktikan kalau Dulo punya ilmu hitam, tapi selalu gagal. Dia bingung bagaimana lagi caranya untuk menyingkirkan Dulo. Tahun berganti tahun. Siapa sangka kalau Rara
ternyata menyimpan rasa cinta kepada Dulo. Tapi jelas, Raden Jaya dan Inggit tidak merestui cinta mereka. Apa kata warga nanti kalau mereka tahu anaknya menikah dengan seorang kulit cangkul? Raden Jaya takut kalau Rara nekat berbuat yang tidak-tidak, maka dia langsung menikahkan Rara dengan seorang anak juragan kaya asal Lampung. Lelaki itu bernama Sangia. Dia pemuda yang tampan dan sangat cocok kalau bersanding dengan Rara. Ya, mau tidak mau Rara harus mematuhi kemauan kedua orang tuanya itu. Sedangkan nasib Dulo tetap menjadi tukang cangkul sawah. Raden Jaya menggelar pesta besar. Dia menyembelih 5 kerbau. Hajat digelar 7 hari 7 malam tanpa henti. Tapi sebenarnya Rara masih ada rasa kepada Dulo. Dia menunggu kehadiran lelaki itu di pesta pernikahannya. Tapi Dulo tidak kunjung datang. Rara tidak tahu kalau Dulo memang dilarang datang ke pesta itu oleh Raden Jaya. 1 bulan kemudian, Rara malah semakin cinta kepada Dulo. Dia sudah berusaha melupakan laki-laki itu, tetapi tidak bisa. Padahal Rara sudah punya suami yang sah. Begitupun dengan Dulo. Dia sama sekali tidak bisa melupakan Rara, tapi tidak banyak yang bisa Dulo perbuat. Setiap malam dia hanya bisa melamun di depan saungnya, meratapi nasibnya yang malang. Berbeda dengan Rara, dia sudah tidak bisa menahan cintanya kepada Dulo. Maka tengah malam saat suaminya sudah tidur, dia mengendap-endap keluar dari kamarnya malam itu juga dengan membawa obor. Rara lari ke sawah untuk mendatangi Dulo, dan saat itu Dulo sedang melamun di depan saungnya. Rara memeluk Dulo dengan sangat erat. Mereka berciuman dan bersetubuh di saung itu. Mereka berdua tidak menyadari kalau diam-diam Sarkam mengintip mereka dari celah bilik. Buru-buru Ki Sarkam lari ke rumah Raden Jaya untuk melaporkan kejadian yang dilihatnya. Raden Jaya dan Sangiang benar-benar murka mendengar kabar itu. Mereka pun membangunkan penduduk kampung untuk mengepung Dulo malam itu. Puluhan penduduk berbondong-bondong pergi ke sawah untuk mengepung Dulo. Saat warga tiba di sana, ternyata Dulo dan Rara masih dalam keadaan telanjang bulat. Buru-buru Rara menyelimuti tubuhnya dengan sebuah kain, sedangkan Dulo tidak sempat mengenakan pakaian. Dia diseret oleh warga dalam keadaan telanjang bulat. Lalu Dulo langsung dipukuli oleh warga. Dulo sekarat, namun Sarkam langsung menghabisi nyawa pemuda itu dengan sebuah batu yang dihantamkan ke kepala Dulo. Dulo, dia sudah mati, kata Raden Jaya. Inggit sebenarnya kasihan pada Dulo, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan penderitaan Dulo. Raden, Dulo ini bisa hidup lagi. Dia punya ilmu hitam, ujar Ki Sarkam. Hah? Maksud kamu? Tanya Raden Jaya dengan wajah terheran-heran. Kita lihat saja besok, dia pasti hidup lagi, kata Ki Sarkam. Coba kamu cari tahu kebenarannya. Ternyata Dulo pun tidak dikuburkan, tapi hanya dibaringkan saja di depan rumah Raden Jaya. Saat itu Rara menangis nelangsa. Menjelang subuh warga digegerkan dengan apa yang dilihat. Karena jenazah Dulo kini hidup kembali. Semua lukanya juga sembuh secara misterius. Dia punya ilmu Pancasona, kata Raden Jaya. Iya, Dulo memang punya ilmu Pancasona. Ia tidak pernah mempelajari ilmu itu. Tapi ilmu Pancasona itu secara alamiah Dulo dapatkan dari nenek moyangnya yang hidup ratusan tahun lalu. Dan hanya Dulo lah yang menjadi pewaris tunggal ilmu itu. Sebenarnya Dulo sudah meninggal berkali-kali, bahkan saat ia kelaparan di jalan setapak itu. Dulo kecil sebenarnya sudah mati, tapi dengan adanya ilmu Pancasona, dia berhasil hidup lagi. Dulo juga sudah meninggal saat dia disiksa Sarkam pas masih kecil, karena Dulo beberapa kali mendapat pukulan yang sangat keras di bagian dadanya. Tapi kemudian dia hidup kembali, karena dia mempunyai ilmu warisan, yaitu ilmu Pancasona. Kebetulan di kampung itu ada seorang dukun yang mengerti tentang ilmu Pancasona. Raden, bagaimana kalau kita buang saja si Dulo ini ke lembah?
Di kampung itu memang ada sebuah lembah yang sangat curam dan dalam. Kalau ada yang masuk ke dalam lembah itu, dijamin dia tidak akan pernah bisa keluar lagi dari sana. Dulo pun diseret oleh warga menuju lembah mengerikan. Sementara Rara menangis sejadi-jadinya. Dia memohon pada ayahnya agar Dulo tidak dibuang ke lembah. Tapi Raden Jaya sudah gelap hati. Ia akan tetap membuang Dulo ke lembah itu. Sebelum dibuang ke lembah, Raden Jaya menyuruh warga untuk membungkus Dulo dengan kain putih, lalu mengikat seluruh tubuhnya, agar nanti pas Dulo sudah ada di dasar lembah, dia tidak bisa berkutik. Selain dibungkus menggunakan kain warna putih, dukun di kampung itu juga menancapkan keris panjang di perutnya Dulo. Itu bukanlah keris sembarangan. Orang yang punya ajian Pancasona tidak akan bisa berkutik selama keris itu tertancap di perutnya. Sesampainya di bibir lembah, mereka langsung melemparkan Dulo ke dalam lembah itu. Tidak lama setelah Dulo dilemparkan, entah apa yang ada di pikiran Rara. Dia malah menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam lembah itu. Dia ingin mati bersama kekasih hatinya. Semua orang berteriak memanggil Rara. Tapi dia sudah tidak bisa diselamatkan. Rara masuk ke dalam lembah itu dan tidak ada seorang pun yang berani menuruni lembah. Karena lembahnya terkenal angker dan sangat dalam, Rara mati di dalam lembah itu. Hingga akhirnya lembah itu dinamakan Lembah Rara. Dulo juga tidak pernah terlihat lagi di perkampungan. Dia terjebak di dalam lembah tersebut bersama jasadnya Rara. Bertahun-tahun kemudian, keluarga Raden Jaya sudah meninggal. Semua warga kampung juga sudah berganti generasi. Lembah Rara yang dulu menjadi tempat pembuangan Dulo semakin kesini semakin dangkal karena kian tertimbun oleh tanah. Suatu hari ada lelaki parubaya yang turun ke lembah itu untuk mengarit rumput. Dia harus memberi makan kambing-kambingnya. Kebetulan stok rumput di kebun sudah habis dan dia melihat di dasar jurang banyak sekali tumbuhan dan rumput liar di sana. Awalnya dia tidak menemukan keanehan apapun, namun tak lama kemudian dia mendengar gerangan seseorang. Ia kaget, napasnya terengah. Dia heran suara apa tadi. Karena penasaran, dia mendekati sumber suara itu. Suaranya seperti ada di dalam tanah. Buru-buru dia menggali tanah itu, dan untung saja tidak terlalu dalam. Setelah berhasil menggali tanah tersebut, dia melihat ada sosok manusia yang dibungkus mengenakan kain putih. Bukan hanya itu saja, lelaki itu juga melihat ada keris yang menancap di tubuh sosok manusia itu. Lelaki parubaya itu menyangka kalau dia telah menemukan korban pembunuhan yang masih bertahan hidup. Dia malah mencabut keris yang menancap di tubuhnya Dulo. Seketika, Dulo terbang ke langit sambil tertawa terbahak-bahak. Dulo sudah bukan lagi manusia. Tubuhnya dipenuhi oleh energi makhluk gaib yang jahat. Dia pun gentayangan. Terkuaklah kalau kemunculan hantu pocong itu dilatar belakangi oleh Dulo yang mempunyai ilmu Pancasona. Ilmu yang dimilikinya itu merupakan ilmu turunan dan dari leluhurnya Dulo. Ilmu Pancasona bukanlah ilmu sembarangan. Orang yang mempunyai ilmu itu akan susah mati. Hal inilah yang akan terjadi dengan Dulo. Sarkam sudah berkali-kali membunuh lelaki itu. Tapi tetap saja Dulo hidup kembali seperti sedia kala. Namun nasib buruk tetap menimpa lelaki malang itu. Dulo dibunuh oleh keluarga Raden Jaya karena dia kepergok sedang bercinta dengan putrinya Raden Jaya. Saat itu tubuh Dulo dibungkus dengan kain putih, lalu diikat dengan sangat kuat. Ia ditusuk dengan keris yang sangat sakti yang bisa menahan ilmu Pancasona. Namun perlu diketahui, dengan tertancapnya keris itu bukan berarti Dulo tidak bisa bangkit kembali. Itu hanya bisa menahan Dulo saja setelah Dulo diikat dan ditusuk dengan keris yang sangat sakti. Ia pun dilempar ke dalam lembah. Selama berpuluh-puluh tahun ia terjebak di dalam lembah itu. Hingga pada satu hari ada seorang pengembala kambing yang sedang mencari rumput dan dia tidak sengaja menemukan jasad Dulo. Pengembala itu lalu mencabut keris sakti dari tubuhnya. Dulo saat itu juga dia bangkit.
Raga Dulo sudah dirasuki oleh demit. Dia mulai meneror warga kampung Bojong Pinang. Perlu diketahui, kalau lelaki parubaya yang mencabut keris dari tubuhnya Dulo itu bernama Wisesa. Dia sangat ketakutan melihat sosok manusia yang dibungkus dengan kain putih terbang dan menghilang begitu saja. Ia buru-buru. Wisesa naik ke permukaan. Saking paniknya, dia meninggalkan karung rumput dan arit di dalam lembah rara. Kemudian Wisesa lari terbirit-birit sambil berteriak meminta tolong. Di jalan setapak, Wisesa sempat berpapasan dengan salah satu penduduk. Dia pun menjelaskan apa yang baru saja dilihatnya. Tapi si penduduk itu malah tertawa mendengar cerita Wisesa. Dia tidak percaya dengan apa yang sedang diceritakan Wisesa. Ia pun lari lagi menuju perkampungan. Dan setibanya di sana, Wisesa mengetuk rumah sesepuh atau pemimpin kampung. Pemimpin kampung itu bernama Ki Ageng Parta. Tidak lama kemudian, pintu itu dibuka. Ki Ageng Parta muncul, tubuhnya kurus dan dia mengenakan pakaian serba hitam. "Ada apa? Ngetuk pintu kayak orang kesurupan?" tanya Ki Ageng Parta. "Ki, saya ketemu demit di lembah rara," jawab Wisesa dengan napasnya yang ngos-ngosan. "Alah, jangan ngawur kamu. Di kampung kita ini tidak ada demit," timpal Ki Ageng Parta. "Sumpah Ki, aku melihat ada sosok manusia yang dibungkus kain putih. Juga ada keris yang menancap di tubuhnya. Dan aku tidak sengaja mencabut keris itu. Lalu sosok demit itu terbang dan menghilang." Wisesa menjelaskan dengan rinci. Dia berharap Ki Ageng Parta percaya padanya. Setelah itu, Ki Ageng Parta pun mulai terdiam. Dia sebagai tetua kampung memang pernah mendengar tentang legenda pemilik ilmu Pancasona yang terkubur di lembah rara. Namun selama ini Ki Ageng Parta menganggap legenda itu hanya dongeng semata. Dan setelah mendengar kesaksian Wisesa, Ki Ageng Parta pun langsung cemas. Dia mulai percaya dengan legenda yang pernah diceritakan ayahnya dulu. "Kerisnya di mana?" tanya Ki Ageng Parta. "Kalau tidak salah, ku tinggalkan kerisnya di lembah itu, Ki," jawab Wisesa. "Ikut aku ke lembah itu," pinta Ki Ageng Parta. "Aku tidak sanggup, Ki. Aki saja ya yang ke sana. Aku kapok," jawab Wisesa. Dia pun pamit begitu saja. Ki Ageng Parta beranjak ke kamarnya. Ia mengambil pisau yang dibungkus dengan kain warna putih. Ia juga mengambil beberapa helai daun kelapa kering yang bisa digunakan untuk mengusir demit. Tentu saja itu bukan daun kelapa sembarangan. Ki Ageng Parta biasa membakar daun itu untuk berbagai ritual termasuk mengusir demit. Di lahan-lahan angker, Ki Ageng Parta pun pamit kepada istrinya. Dia langsung menuju lembah rara. Sepanjang perjalanan setiap ada orang yang berpapasan Ki Ageng Parta, mereka pasti menunduk. Mereka menunjukkan rasa hormat pada Ki Ageng Parta sebagai ketua kampung. Setibanya di lembah rara, Ki Ageng Parta melogokkan kepalanya ke bawah. Lembah-lembah itu dipenuhi kabut. Dia mencari keberadaan keris yang saat itu Ki Ageng Parta tidak dapat melihatnya. Perlahan dia pun menuruni lembah rara. Dia berpegangan pada akar pohon yang menjuntai pada lembah itu. Setibanya di dasar lembah, dia langsung mencari keberadaan keris dan untungnya tidak butuh waktu lama. Ki Ageng Parta berhasil menemukan keris sakti itu. Ukurannya kerisnya cukup panjang. Kedua tangan Ki Ageng Parta bergetar memegang keris tersebut. Dia tidak menyangka kalau keris yang dulu diceritakan oleh ayahnya ternyata benar-benar ada. Perlahan Ki Ageng Parta menancapkan keris itu di atas tanah. Lalu ia pun duduk sila. Daun kelapa kering ia bakar. Asapnya seketika mengepul memenuhi lembah rara. Tidak lama kemudian terdengar suara raungan di langit biru. Suara raungan itu sangat mengerikan. Disusul gemuruh angin kencang yang mengguncangkan dahan-dahan pohon. Ki Ageng Parta membuka matanya. Dia tampak panik dan lalu mencabut langsung keris yang tertancap pada tanah dan dengan tergesa-gesa
Ki Ageng Parta memanjat lembah itu dan lari menjauh dari lembah lara. Ia pun tiba di rumah. Wajah Ki Ageng Parta tampak pucat. Istrinya menanyakan apa yang terjadi pada lelaki itu. Namun Ki Ageng Parta tidak mau menjawab. Dia malah masuk ke dalam kamarnya dan mengunci kamar itu. 2 hari berlalu setelah kebangkitan Dulo. Warga digegerkan dengan kejadian aneh. Di pesawahan mereka, padi yang seharusnya bulan depan tinggal dipanen malah porak-poranda, hancur tidak tersisa. Ada yang sengaja menghancurkan tanaman padi mereka. Batang padi itu seperti digigit tikus. Tapi mustahil kalau tikus yang melakukannya. Sebab luas sawah yang hancur hampir 1 hektar. Dan butiran padinya juga benar-benar remuk, tidak tersisa. Para petani menangis di pematang sawah. Mereka sedih lantaran sawah mereka gagal panen. Warga pun melaporkan kejadian ini kepada Ki Ageng Parta. Lelaki itu menduga kalau pelakunya adalah demit penghuni lembah lara. Ki Ageng Parta lalu mengumumkan kepada warga kampungnya kalau kampung mereka sedang dalam keadaan darurat. Ada demit yang berkeliaran di kampung Bojong Pinang. Ki Ageng Parta meminta agar warga tidak berkeliaran saat malam hari, karena bisa jadi demit itu menyakiti manusia. Semua warga ketakutan mendengar pengumuman Ki Ageng Parta. Tidak ada yang berani berkeliaran malam hari. Kampung itu menjadi sangat sepi. Semua warga mengurung diri di rumahnya. Mereka menutup rapat pintu dan jendela. Sementara itu, Ki Ageng Parta sedang mencari cara untuk menangkap demit tersebut dan menancapkan kembali keris pada tubuhnya. Di satu malam, Ki Ageng Parta kembali melakukan ritual. Ia membakar daun kelapa kering dan membaca mantra. Keris itu ia bahkan hadapkan di hadapannya. Selang beberapa saat, terdengarlah suara seseorang memanggil namanya dari luar rumah. Parta. Itu suara laki-laki. Ki Ageng Parta membuka matanya dan mengintip dari celah jendela. Dia sangat terkejut saat melihat sosok manusia terbungkus kain putih sedang berdiri di belakang rumah itu. Jelas itu Dulo, wajahnya pucat sekali. Matanya melotot. Dia juga tersenyum mengerikan ke arah Ki Ageng Parta. Ki Ageng Parta memberanikan diri. Dia raih keris yang tergeletak di hadapannya dan lari keluar rumah untuk menancapkan keris sakti itu. Namun saat Ki Ageng Parta tiba di belakang rumahnya, sosok Dulo terbang perlahan sambil tertawa terbahak-bahak. Sebelum Dulo menghilang, ia sempat meludahi Ki Ageng Parta tepat di kepalanya. Ludahnya bau busuk. Ki Ageng Parta sampai mau muntah. Buru-buru Ki Ageng Parta lari ke sumur untuk mencuci kepalanya. Sialnya, 2 hari setelah kepala Ki Ageng Parta diludahi Dulo, ia langsung jatuh sakit. Rambutnya mulai berguguran hingga tampaklah luka di kepala Ki Ageng Parta. Luka itu kian lama kian parah dan mengeluarkan nanah. Warga berbondong-bondong menjenguk Ki Ageng Parta. Mereka heran dengan penyakit yang diderita Ki Ageng Parta. Penyakit itu tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Kondisi Ki Ageng Parta semakin parah. Para tabib dari kampung tetangga berdatangan untuk mengobati penyakitnya. Tetapi tetap saja Ki Ageng Parta susah disembuhkan di dalam kondisinya yang semakin parah. Ki Ageng Parta memanggil Wisesa. Dialah orang yang mencabut keris itu dari tubuh Dulo. Wisesa pun datang ke rumahnya Ki Ageng Parta. Ada yang bisa saya bantu, Ki? Tanya Wisesa. Jawab Ki Ageng Parta. Mumpung aku masih hidup, aku mau berpesan padamu. Perihal apa, Ki? Tanya Wisesa. Ki Ageng Parta meraih keris yang tergeletak di samping tempat tidurnya. Tangan kanannya bergetar karena terlalu lemah. Kau yang mulai ini semua, dan kau juga yang harus menyelesaikannya. Kau telah mencabut keris ini dari tubuh orang paling sakti yang hidup puluhan tahun silam. Dan sekarang, aku yakin dia sudah menjadi demit. Konon dia memiliki ajian Pancasona, dan hanya keris inilah yang bisa menghentikannya. Kau harus menancapkan keris ini pada demit itu
agar dia berhenti meneror kampung kita. Begitu kata Ki Ageng Parta. Kedua tangan Wisesa bergetar saat menerima keris dari Ki Ageng Parta. Bagaimana saya bisa melakukannya, Ki? Tanya Wisesa. Kau harus cari demit itu, jawab Ki Ageng Parta. Di mana, Ki? Tanya Wisesa. Mana aku tahu. Sudah, jangan banyak tanya. Pokoknya kau harus tanggung jawab. Iya, Ki, akan saya pikirkan, jawab Wisesa terbata-bata. Dia pun pergi dari rumahnya Ki Ageng Parta. Keesokan harinya warga kembali geger karena ada yang merusak perkebunan timun mereka. Timun itu seperti ada yang menginjak-injak, buahnya hancur tidak tersisa. Padahal perkebunan timun itu merupakan mata pencaharian warga karena selain menanam padi, mayoritas penduduk kampung Bojong Pinang juga berkebun timun untuk menopang ekonomi mereka. Dan kini perkebunan itu hancur tidak tersisa. Para pemilik kebun menangis dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka terancam sengsara. Ki Ageng Parta sudah tidak bisa diandalkan karena dia sedang sakit parah. Keadaan kampung saat itu benar-benar sedang kacau. Saat warga sedang meratapi kebun timun mereka, muncullah Wisesa. Dia bilang ke warga bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan menangkap demit itu, lalu menancapkan keris sakti. Wisesa lalu menunjukkan keris itu kepada para warga. Apakah demit itu bisa ditangkap? Tanya salah satu warga. Pasti bisa. Ki Ageng Parta yang bilang kalau demit itu bisa kita tangkap, jawab Wisesa. Lalu caranya bagaimana? Tanya warga. Kita jebak saja demit itu yang sudah menyerang sawah kita lalu perkebunan kita. Selanjutnya aku yakin dia pasti akan membunuh binatang ternak kita. Nah, sekarang kita harus kumpulkan kambing peliharaan satu lahan untuk menjebak demit itu. Wah, masuk akal juga idemu Wisesa, timpa salah satu warga. Mereka pun mengumpulkan kambing peliharaan di sebuah lahan. Di sekeliling lahannya mereka buatkan pagar dari bambu. Warga benar-benar kesal pada demit yang sudah menghancurkan mata pencaharian mereka. Malam pun tiba. Warga berkumpul di sebuah lahan. Mereka bersembunyi di balik pohon. Setiap warga membawa senjata. Yang ada adalah membawa golok dari tombak dan dari jaring. Namun yang terpenting adalah keris sakti yang dibawa oleh Wisesa. Keris itu harus ditancapkan pada tubuh Dulo. Sudah berjam-jam warga bersembunyi di balik pohon. Sebagian dari mereka sudah ada yang mengantuk, tapi sampai saat itu belum ada tanda-tanda kemunculan demit. Selang beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara wanita yang berteriak meminta tolong. Suara itu semakin mendekat. Ternyata yang datang adalah Maai. Dia adalah istri Wisesa. Maai tampak panik. Rati, Kang, si Rati kesambet, kata Maai dengan napas yang ngos-ngosan. Hah, kesambet? Timpa Wisesa dengan panik. Dia pun langsung lari menuju rumahnya. Warga juga berbondong-bondong mengikuti Wisesa. Setibanya di rumah, Wisesa langsung masuk ke dalam kamar Rati. Di dalam kamar itu, Rati terbaring di atas tempat tidurnya. Kedua matanya melotot, seperti baru saja melihat penampakan setan yang paling seram. Rati, nak, sadar nak. Wisesa mengguncangkan tubuh putrinya itu. Rati ini usianya sekitar 21 tahunan. Dia anak Wisesa satu-satunya. Rati tetap terdiam. Dia tidak menjawab bapaknya. Dia mengalami trauma yang sangat parah. Apa yang terjadi sama Rati, Mak? Maai pun menceritakan pada Wisesa. Kata Maai, dia sempat mendengar suara lelaki yang memanggil-manggil nama Rara. Siapa Rara? Tanya Wisesa. Maka ia menggelengkan kepala seolah tidak ada yang bernama Rara di kampung ini. Maai pun melanjutkan ceritanya. Kata Maai saat itu, suara lelaki yang memanggil nama Rara semakin dekat. Malah suara itu seperti bersumber dari kamarnya Rati.
Karena penasaran, Maai pun beranjak ke kamar anaknya. Namun sayangnya, pintu kamar Rati dari dalam terkunci. Maai pun kesulitan untuk membuka pintu itu. Tidak terlalu lama, kemudian Rati berteriak histeris, seperti ada sesuatu yang mengagetkannya. Maai juga panik. Dia mengintip dari celah bilik dan dia melihat sosok manusia yang terbungkus kain putih sedang menindih Rati. Maai lari ke dapur lalu mengambil sebuah golok. Pintu kamar anaknya dicungkil, maka Maai pun berhasil masuk ke dalam kamar anaknya itu. Namun sosok manusia yang menindih Rati itu sudah menghilang entah kemana. Sementara Rati melotot seperti kesambet setan. Mendengar cerita dari Maai, Wisesa langsung marah. "Bajingan," kata Wisesa dengan nada tinggi. Dia yakin kalau sosok itu adalah demit dari lembah Rara. Memang betul yang dilihat. Maai itu adalah Dulo. Dia mendatangi Rati karena wanita itu mirip sekali dengan Rara, kekasihnya Dulo. Saat Wisesa sedang berusaha untuk menenangkan anaknya, tiba-tiba saja puluhan warga di luar berteriak. Dulo terbang di atas kepala mereka dan meludah berkali-kali. Ada 5 orang yang terkena ludahnya Dulo. Mereka berhamburan ke sumur untuk mencuci kepala. Namun, sudah dapat dipastikan nasib mereka akan sama seperti Ki Ageng Parta. Cepat atau lambat kepala mereka pasti membusuk. "Aku sudah kehabisan kesabaran," teriak Wisesa sambil mengacungkan kerisnya ke langit. Keesokan harinya warga kembali geger lantaran kambing yang mereka kumpulkan dalam satu lahan tiba-tiba saja mati. Semua tubuh kambing itu hancur, jeroannya acak-acakan. Wisesa yakin demit itulah yang melakukannya. Dan di hari yang sama, Ki Ageng Parta juga meninggal dunia akibat kepalanya yang semakin membusuk. Warga benar-benar ketakutan. Bahkan sudah ada warga yang mengungsi ke kampung lereng yang jaraknya sangat jauh. Mereka takut diludahi demit. 5 orang yang sudah diludahi Dulo kini kondisinya sakit parah. Rambutnya rontok, kepalanya membiru seperti akan membusuk. Kondisi kampung sudah tidak lagi terkendali. Wisesa, dia tidak tinggal diam. Dia pergi berkelana menuju sebuah desa yang katanya ada dukun sakti di desa itu. Sesampainya di sebuah dukun, Wisesa langsung mendatangi dukun sakti yang bernama Abah Cecep. Dukun itu memberi Wisesa 10 liter beras. Tentunya itu bukan beras sembarangan. Abah Cecep bilang kalau dia sudah meniupkan mantra ke dalam beras itu. Warga yang tinggal di Bojong Pinang harus menelan beberapa butir beras kalau mereka ingin selamat dari gangguan Dulo. Abah Cecep juga memberi air obat yang dimasukkan ke dalam sepotong bambu. Katanya air itu bisa menyembuhkan penyakit Rati dan warga lainnya yang terkena ludah si Dulo. "Bah, bagaimana caranya saya agar bisa menangkap Dulo?" tanya Wisesa. "Kau harus datangi sarangnya," timpal Abah Cecep. "Di mana?" Wisesa kembali bertanya. "Begini," kata sesepuh itu. "Menurut penglihatanku, demit itu menampakkan wujudnya di lembah Rara saat subuh sebelum matahari terbit. Dan kalau kau menemukan demit itu, lemparkan sekepal beras mantra ini ke tubuhnya. Niscaya dia tidak akan bisa lari," kata Abah Cecep. Wisesa mengiyakan saran dari Abah Cecep. Dia pun pulang kembali ke kampung Bojong Pinang. Sesampainya di kampung, dia langsung mengobati putrinya dan 5 warga lain yang sempat diludahi demit. Wisesa juga membagikan beras mantra pada warga kampung dan menyuruh mereka agar menelan beras itu. Menjelang subuh sebelum matahari terbit, Wisesa bersama 5 orang lelaki kampung pergi ke lembah Rara. Mereka membawa jaring ikan, golok, tombak tali, dan tak lupa keris sakti. Hanya obor yang menjadi penerang jalan mereka. Setibanya di lembah Rara, Wisesa meminta kelima kawannya untuk berhati-hati. Mereka merayap mendekati lembah Rara. Perlahan mereka pun mengintip ke dasar lembah itu.
Tentu mereka tidak bisa melihat apapun karena lembahnya sangat gelap. "Kita turun," kata Wisesa. Kelima temannya menurut saja. Peralatan yang mereka bawa dilemparkan ke dasar lembah. Lalu mereka menuruni lembah itu sambil memegang obor. Tidak butuh waktu lama, mereka pun sampai di dasar lembah. Perlahan, Wisesa dan kelima temannya menyusuri lembah Rara yang tidak terlalu besar itu. Hingga tibalah mereka di sudut lembah, dan di sana, tepatnya di antara semak belukar, mereka melihat sosok Duloh yang terbungkus kain warna putih tengah berdiri di sana. Kedua mata Duloh terpejam dan tanpa ancang-ancang lagi, Wisesa pun langsung melemparkan beras manta ke tubuh Duloh. Seketika mata Duloh melotot. Dia meraung seperti kesakitan. Tanpa buang-buang waktu, Wisesa langsung menancapkan keris itu kepada tubuhnya Duloh. Dia pun lunglai, dia terkapar tak berdaya. Mereka langsung mengikat tubuh Duloh dengan tali dan menariknya keluar lembah. Duloh pun digotong ke kampung Bojong Pinang. Keris masih tertancap di tubuhnya Duloh, dibaringkan di tempat di halaman rumah Wisesa. Warga berkerumun menyaksikan penangkapan demit yang telah merusak sawah dan perkebunan mereka. Tidak sedikit dari warga yang bergidik ngeri karena melihat wajah Duloh yang sangat pucat dan mengerikan. Saat itu ada salah satu warga yang merasa sangat kesal ketika melihat Duloh. Ia pun menendang kepala si Duloh dengan sangat keras. Lalu dia meludahi tubuhnya Duloh. Wisesa menyuruh warga agar tetap tenang. "Lalu kita apakan demit ini?" tanya salah satu warga. "Kita bakar saja," Wisesa mengusulkan. Semua warga setuju. Mereka mengumpulkan kayu bakar di lahan terbuka. Duloh digotong, keris masih tertancap di tubuhnya. Tubuh Duloh ditimbun dengan kayu bakar. Wisesa sangat hati-hati dan selalu memastikan kalau keris itu tidak copot dari tubuhnya Duloh. Setelah semuanya siap, api pun dinyalakan. Semakin lama api semakin besar, berkobar-kobar membakar tubuhnya Duloh. Namun setelah api itu padam, warga sangat heran. Kenapa tubuh Duloh sama sekali tidak bisa dibakar? Bahkan kain putih yang membungkus tubuhnya juga tampak utuh dan tidak terbakar sedikit pun. Untungnya keris masih tertancap di tubuhnya. "Bagaimana ini?" tanya warga pada Wisesa. "Ya sudah, kita kubur saja, tapi kita harus pastikan kalau keris itu menancap di tubuhnya." Si demit Duloh pun akhirnya dikubur di sebuah hutan yang letaknya jauh dari kampung Bojong Pinang. Hutan itu jarang terjamah manusia. Setelah Duloh dikubur, permukaan tanah diratakan lalu ditimbun dengan rerumputan agar kelak tidak ada yang menemukan lokasi kuburannya Duloh. Di hutan itulah Duloh dikubur selama berpuluh-puluh tahun. Kisah tentang demit yang terbungkus kain putih diceritakan turun-temurun hingga mereka menyebutnya dengan demit pocong karena wujudnya seperti potongan padi. Dan demit pocong pun menjadi legenda yang sangat mengerikan. Cerita dan mitos tentang demit pocong menyebar ke berbagai daerah. Mereka bahkan mampu menggambarkan perwujudan demit pocong dengan secara rinci. Namun ada satu hal yang dirahasiakan leluhur mereka mengenai demit pocong. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah yang saya bawakan kali ini. Semoga apa yang saya bawakan dapat menjadikan pembelajaran dan tentunya dapat menghibur kalian semua. Terima kasih untuk yang baru bergabung di channel ini. Wassalam.